Jadi bentuknya seperti huruf C, sakit, ditaruh di dahi. Kalau penyakit, P dulu, huruf P dulu, penyakit. Yang pertama, batuk. Nah, batuk itu ya seperti batuk kalau kita batuk. Demam. Menggunakan ekspresi, teman-teman. Jadi mengikuti ekspresinya Bunga. Sakit kepala. Jadi ke kepala ya, pasti otomatis sakit kepala. Menggunakan ekspresi yang jelas. Mah, itu tangannya ke bagian perut, tangan kanan, lalu ekspresinya sakit, seperti itu. Mah, selanjutnya, flu. Flu. Selanjutnya, sakit gigi. Sakit gigi. Punggung itu menunjuk ke punggung. Jadi tangan kanan ke punggung seperti itu. Selanjutnya luka. Contoh ketika naik motor jatuh lalu kan kakinya ada luka atau tangannya ada luka seperti itu. Jadi huruf L digesekkan ke tangan kiri dari atas ke bawah, luka. Kalau lukanya di dahi, lukanya di L-nya tadi di dahi, jadi luka. Jadi tergantung ya teman-teman, lukanya ada di mana. Kalau di kaki, berarti yang lukanya di kaki, di bagian kaki. Jadi menunjukkan ke kaki luka. Kalau di tangannya luka, kalau di dahi ya luka. Tergantung bagian tubuh mana yang luka, seperti itu. Bagian tubuh mana yang luka dan sakit, misalkan luka bagian bahu yang luka, tangan yang luka, atau bagian tubuh yang mana yang luka, itu tergantung. Tapi gerakannya kayak huruf L digesekkan ke bawah, dari atas ke bawah, seperti itu. Oke, kita lanjutkan sakit tenggorokan. Seperti ini, terus diputarkan. Dengan ekspresi yang kesakitan. Bukan mencekek ya, teman-teman. Bukan. Kalau mencekek seperti ini, tapi kalau sakit tenggorokan cukup diputarkan gitu. Sakit tenggorokan. Oke. Kalau misalkan dokter tanya, misalkan ada dokter yang ngomong gini, itu orang dikira sedang membunuh orang dengan cara mencekek seperti itu, mikirnya seperti itu. Jadi isyarat juga harus disesuaikan seperti ini. Kalau seperti ini nanti dikira mencekek seperti itu. Selanjutnya sakit jantung. Jadi jantungnya tangan kanan itu seperti jantung tadi, tangan kiri seperti menahan. Sakit jantung seperti itu. Gatal. Seperti menggaruk seperti biasa. Gatal. Tapi tergantung ya bagian mana yang gatal. Misalkan di pipi, di rambut, di badan, berarti yang digaruk bagian yang gatal, bagian yang mana, seperti itu. Selanjutnya asma. Asma. Jadi menggunakan alat tangan kanannya, lalu tangan kiri pegang dada. Selanjutnya kolesterol. Kolesterolnya tinggi. Nah, seperti itu. Bahasa isyaratnya seperti itu, teman-teman. Jadi telunjuk ke atas, kolesterolnya tinggi. Biasanya darahnya juga tinggi, biasanya darah tinggi. Darah tinggi. Kalau ini kolesterol tinggi. Oke, selanjutnya diare. Diare. Selanjutnya flu tadi, flu, atau yang kedua bersin.
Jadi seperti bersin gitu. Lalu selanjutnya kutu air. Kutu air. Seperti itu bahasa isyaratnya, kutu air. Kutu air. Air. Pegal. Pegal-pegal. Nah, seperti itu. Pegal-pegal. Pegal-pegal. Ada dua ya. Yang pertama muntah, 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 hadap ke depan, muntah. Misalkan muntah ketika kita sudah makan atau minum terus mengeluarkan lagi itu muntah. Yang keduanya mual. Kalau mual seperti ini, mual. Mual. Kalau ini sudah dimuntahkan, kalau ini hanya mual. Mual. Mata merah, mata sakit. Matanya, mata menunjuk ke mata, lalu sakit. Vertigo. Jadi vertigo seperti ini, teman-teman. Vertigo. Selanjutnya, nyeri. Nyeri. Jadi gerakannya seperti nyeri. Selanjutnya, itu dokter. Seperti itu bahasa isyaratnya, dokter. Dokter. Jarinya seperti itu, ikutin bunga. Perawat. Suster. Perawat. Lalu alat kedokteran ya, stetoskop. Apa ya namanya? Saya nggak tahu. Oke, seperti itu. Gini. Jadi dipasang di telinga, lalu gini. Termometer. Telunjuk jari tangan kanan, lalu ditaruh di ketiak tangan kiri. Termometer. Oke, selanjutnya USG. Tangannya mengepal, tangan kanan, lalu ditaruh di perut, diputar. Suntik. Tangannya seperti ini, lalu disuntik. Suntik. Atau kalau biasanya dokter lagi memeriksa, misalkan dokter mau memeriksa tuli nih, biasanya tanya mau disuntik di lengan atau di bagian pantat kayak gitu. Jadi tergantung, ada bisa di sini, bisa juga di bagian belakang seperti itu. Kamu mau di mana? Gitu, di sini, kayak gitu. Jadi gesturnya sesuai lokasinya ya, mau disuntik di bagian mana, gitu. Selanjutnya, COVID, teman-teman, COVID. Nah, itu ada isyaratnya juga tuh sendiri. Nanti beda penyakit, beda isyarat. COVID. Vaksin. Vaksin. Seperti itu, teman-teman. Kalau tadi suntik gini, kalau vaksin seperti ini. Vaksin. Selanjutnya, suntik vaksin. Nah, suntik tadi kan ada dua ya. Kalau misalkan vaksin, suntik vaksin seperti itu. Oke, selanjutnya. Mohon maaf Kak Nana, Kak Bunga. Ya,
Jadi sebelumnya terima kasih banyak atas reviewnya. Nah ini berhubung apa namanya waktunya juga terbatas, semisal kita langsung ke 4 target dari target pelatihan ini bagaimana nih Kak? Seperti ini apa namanya menanyakan keluhan, lalu menanyakan identitas dan mungkin nanti bisa bergilir dari teman-teman yang sudah masuk ke breakout room begitu. Atau bagaimana? Oke, jadi mungkin saya izin menyampaikan kembali ya Kak. Jadi insya Allah nanti harapannya teman-teman di sini yang pertama bisa memperkenalkan diri, itu berupa menyampaikan salam, lalu mengenalkan nama, lalu mengenalkan profesi seperti dokter atau bidan atau perawat atau profesi lainnya. Lalu yang kedua, ini peserta diharapkan dapat menanyakan identitas lawan bicara seperti nama dan usia. Lalu yang ketiga, peserta dapat menanyakan dan memahami keluhan seperti sakit apa, lalu mungkin ada keluhan yang lain. Serta yang keempat, peserta dapat menutup percakapan dengan terima kasih, lalu mungkin bisa mengucapkan semoga lekas sembuh, salam, dan lain sebagainya. Begitu Kak Nana dan Kak Bunga. Oke. Ya, begitu nggih Kak Nana? Oke. Ya, baik. Jadi mungkin dicontohkan dulu oleh Kak Bunga dan Kak Nana untuk bagaimana cara seorang tenaga medis memperkenalkan diri, Kak. Nanti contohnya mungkin akan dicoba bergilir kepada peserta yang sudah masuk breakout room ini. Ya, misal begini, Kak. Mungkin apa Bentar. namanya? Oh, nggih. Ya, bentar. Saya mau menjelaskan dulu ke Bunga. Oh Sebentar, iya, mohon sebentar maaf, ya. Kak. Ya. Oke. Saya paham. Jadi, bisa nggak dia di... mungkin bisa ini aja Mbak, di share screen, misalkan ditulis. Jadi kata-kata yang mau teman-teman mau isyaratkan apa gitu. Baik, baik Kak Nana, siap. Saya izin tulis lewat chat ya, Kak. Oke. Oke. Oke, ketika yang pertama itu kan salam itu biasa gitu. Halo, selamat datang. Halo, selamat datang. Halo, selamat datang.
selamat datang. Atau bisa juga nama saya tadi, terus bunga tadi. Nah, teman-teman bisa mengeja nama-namanya masing-masing. Tadi kan sudah dijelaskan A sampai Z. Jadi bisa perkenalan masing-masing. Nah, terus saya dokter. Saya dokter. Atau tergantung, misalkan dokter gigi, dokter umum, misalkan umum, atau dokter gigi. Oke, mungkin saya Jadi boleh itu menunjuk. Oh, ya. sebentar ya Kak. Jadi mungkin kalau ada tuli yang datang kan bingung. Dokter ini dokter apa sih? Dokter gigi atau dokter apa? Seperti itu. Jadi harus dijelaskan dulu dokter. Misalkan saraf, dokter umum atau dokter gigi dan yang lain. Seperti itu. Oke. Terus yang kedua adalah memperkenalkan identitas. Misalkan ada tuli yang datang. Lalu dokter yang dengar mencoba untuk berkomunikasi menggunakan bahasa isyarat. Namamu siapa? Jadi nanti dia akan memperkenalkan diri. Nama saya Bunga. Seperti itu. Kamu mau tulis umur. Contoh ya, kalau ada tuli yang datang ditanya nama kamu siapa. Nah, terus yang kedua umur berapa. Oke. Nah, itu untuk informasinya seperti itu. Nanti tulinya akan menjawab, umur aku 10 tahun, misalkan. Oke, 10 tahun. Tahun itu seperti itu. Tahun. Kita nomor 3. Jadi, kamu sakit apa? Kamu sakit apa? Itu. Terus nanti tulinya akan jawab, saya sakit perut, misalkan perut. Jadi di bagian lambung sakit. Lalu, oh kamu sakit mah. Ada lagi? Ada yang lain? Itu seperti ada lagi. Kita ulangi ya, oke. Bahasa isyaratnya sakit, ada, yang lain. Jadi bahasanya tuli itu dibolak-balik ya teman-teman. Jadi kalau mau tanya sakitnya itu sakitnya ada yang lain kayak gitu. Seperti itu. Jadi contoh kepalaku sakit, pusing seperti itu. Oke. Oh, nanti dokter akan menulis. Oh, sakitnya seperti itu. Tanya kapan mulai sakit? Kapan mulai? Kapan seperti itu teman-teman? Kapan sakit mulai? Kita ulangi lagi. Kapan mulai sakit? Gitu. Nanti tulinya akan menjawab, saya sakit dari minggu kemarin, baru kemarin, seperti itu. Kemarin. Baru. Oke, selanjutnya, misalkan dokter bilang, oh oke, saya mau kasih obat. Memberikan, oh oke. Ketika sudah tulis resep, kasihkan obat. Jadi telunjuk sama ibu jari disatukan gini, teman-teman diarahkan ke mulut baru dibuka obat.
J-nya telunjuk dan ibu jari saja. Obat. Seperti itu. Memberikan obat. Selanjutnya, sebentar. Tunggu dulu. Bunga mau tulis misalkan obat. Dokter memberikan obat itu harus jelas obatnya itu apa. Misalkan tulinya, jadi tuli bisa paham. Misalkan ini obat sebelum makan, diminum sebelum makan. Jadi minum obat dulu sebelum makan. Contohnya saya ulangi ya. Jadi menunjukkan obat. Minum 3 kali 1 hari. Jadi kamu harus makan dulu. Sesudah makan, baru minum obat. Nah, seperti itu. Jadi kalimatnya tidak mengikuti bahasa Indonesia ya teman-teman, karena teman-teman tuli itu cenderung membolak-balikkan kata. Jadi seperti kalau kita sebelum makan minum obat dulu, gitu bingung. Dia harus menjelaskan dulu. Jadi kata-katanya harus dibalik. Contoh, ini obat 3 kali 1. Kamu makan sudah sisi gitu teman-teman. Makan sudah, minum obat seperti itu. Ada yang lainnya? Sirup seperti itu minumnya. Jadi seperti kan di sendok ya, sendok kayak minum sendok 2 kali. Misalkan sirup dimakan kan 2 kali 1, misalkan 2 kali 1 obat. Belum makan, tunggu dulu, harus minum obat dulu. Jadi jangan makan dulu sebelum minum obat. Kan ada obat yang diminum sebelum makan. Jadi makan belum, tunggu dulu, minum obat, terus makan lagi. Nah, kayak gitu. Jadi menjelaskannya harus jelas itu. Obat. Maaf, kita ulangi ya. Makan sebelum makan. Jangan makan dulu. Kita minum obat dulu, terus baru makan. Kayak gitu. Itu kan ada, jadi penjelasan itu agar jelas seperti itu. Jadi harus dijelaskan bagaimana cara meminum obatnya. Oke. Ini obat harus habis. Ini obat harus habis. Kayak gitu. Nah, misalkan kayak obat yang harus habis itu apa gitu, harus dihabiskan seperti itu. Sudah? Kalau sudah, yang keempat ya, terima kasih. Kalau tadi selamat itu kan 1 tangan, kalau terima kasih 2 tangan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Yang satunya terima kasih seperti itu. 1 tangan atau 2 tangan. Terus yang selanjutnya, semoga cepat sehat, sembuh. Gitu. Oke. Sudah jelas ya teman-teman? Oke, benar sekali tadi. Semoga cepat sembuh. Kalau mau tanya-tanya silahkan sebelum kita praktek. Mau tanya? Tidak? Bahasa isyarat apa mungkin gitu teman-teman? Kalau sudah, saya mau pilih 2 orang untuk bercakap-cakap. Saya pilih 2 orang untuk bercakap-cakap
Yang satu berperan sebagai dokter, yang satu sebagai pasien tuli. Nanti silahkan kalian ngobrol. Oke, saya pilih 2 orang. Moya sebagai dokter, dan Laili sebagai pasien tuli. Oke, silahkan. Silahkan. Tapi sebelumnya mohon maaf kalau mungkin masih agak lupa-lupa. Mungkin kameranya Laili agak diturunkan gini lah ya. Jadi bisa kelihatan gesturnya di bawah muka. Oh ya, sebentar, saya izin sebentar. Permisi Kak Nana, mohon izin. Ya. Iya. Mungkin biar nantinya teman-teman bisa merasakan semua, mungkin percakapannya kita bergantian. Misal untuk saat ini Laili dan Moya memperkenalkan diri, terus kemudian nanti mungkin gantian, mungkin nanti Ibu Sutini dan Pak Trubus itu berkaitan dengan menanyakan keluhan, nanti siapa berkaitan dengan apa kayak gitu mungkin, biar semuanya nanti dapat giliran minimal kita pernah mencoba. Oke, nggak apa-apa. Sama-sama. Mungkin yang satu tadi kan perkenalan, yang praktek Moya sama Laili. Terus yang kedua tadi tanya identitas. Itu siapa? Ya. Oke, silakan. Halo, nama saya Dokter Mo. Ya, kamu siapa? Saya dokter. Oke. Ini kayaknya kalau perkenalan aja agak susah ya Pak tadi kalau gantian kayaknya. Oke, nggak apa ya. Mungkin atau ini Kak, biar dapat semuanya, jadi satu-satu dulu, atau mungkin kayak Moya perkenalkan diri, Nurlaili perkenalkan diri, Kak Rizka Okta perkenalkan diri, kemudian baru nanti yang kedua, kemudian Kak Trubus menanyakan, Kak Dwi Ayu menanyakan, Kak Ismi Masito menanyakan, kayak gitu. Jadi tidak Gimana? percakapan terlebih dahulu. Oh, tidak percakapan. Oke. Lebih kita mempraktikkan kalimat dan frasa yang tadi sudah dijelaskan. Oke. Oke, paham. Silahkan praktek masing-masing. Satu-satu. Oke, mungkin tadi Kak Nurmoya sudah mencoba untuk memperkenalkan diri. Sekarang dan Kak Laili juga sudah. Saya mohon izin manggil Kak semuanya ya, biar mungkin mudah karena biar tidak satu-satu dokter B dan sebagainya. Mungkin sekarang untuk memperkenalkan diri, silakan Kak Rizka, terus kemudian diikuti Kak Trubus. Hai, saya Halo, nama saya Rizka. Saya bidan gimana ya? Aduh internet. Halo, bisa?
Ya, sudah bagus Rizka. Tadi perkenalan, nama saya Rizka. Tadi Kak Ya. Rizka menanyakan untuk isyarat Oh, Oh bidan. ya, bidan gimana? Isyarat bidan kami belum tahu, belum meneliti tentang isyarat bidan sih. Adanya baru dokter dan juga perawat. Yang lainnya belum. Seperti itu, bidan belum. Gitu. Jadi mungkin bisa dieja aja. Hmm. Bisa Bidan. dieja bidan. Bidan, biasa bidan gitu. B I D A N. Iya, Benar. iya. Betul. Oke, Oke. Terima kasih. terima kasih Kak Rizka. Berikutnya Kak Trubus. Hai, nama saya Videonya, Videonya tidak gerak ya Kak ya? iya, tidak bergerak. Mungkin nyalain dulu mungkin. Ya, baik, mungkin sambil Kak Trubus membetulkan video, mungkin Kak Dwi Ayu untuk mencoba nama. Loh, silakan. Hai, ya, sudah. Videonya Kak Trubus belum terlihat, belum bergerak, freeze. Udah nyala sih, tapi nggak mau. Ya, nah, mungkin sembari Kak Trubus coba mungkin ada tempat jaringan yang lebih baik, kita ke peserta lain dulu ya. Mungkin Kak Dwi Ayu bisa mencoba memperkenalkan diri. Hai, nama saya Dwi. Saya dan Oke, bagus. Kita lanjutkan yang lain. Ya, kita lanjutkan. Mungkin untuk yang kedua adalah kita mencoba untuk menanyakan nama kamu siapa. Yakni akan dicoba praktikkan oleh Kak atau Ibu Sutini Lamadi. Misal mau ditambahi dengan nama saya Sutini boleh. Hai, nama saya U-nya gimana sih? Oh, ya. Ikut ya, Bu. Sutini. Sutini. Saya dan nama kamu siapa? Nama bahasa isyaratnya nama Bu. Oh ya, Itu siapa? nama kamu siapa? Oke. Bagus. Ya, berikutnya mungkin untuk Kak Mauratus Zahra mungkin bisa menghidupkan video bila berkenan. Oke, kita tunggu mungkin nanti bentar berikutnya ya. Kak Trubus, bagaimana videonya? Siap tidak Pak? Tidak apa-apa Kak Maura. Videonya sudah bisa bergerak mungkin? Belum bisa, Mas. Iya, Mungkin belum jaringannya bisa. deh. Kayaknya begitu. Jadi nanti kalau emang sudah bisa bergerak, gabung aja ya insya Allah. Berikutnya mungkin Kak Sabila Larasati. Baik, belum ada respon. Mungkin Kak Ismi Masyita. Baik, belum ada respon. Mungkin Kak Sofia. Baik, belum ada respon. Mungkin kita kembali lagi, atau mungkin saya belum mencoba.
Halo, nama saya Sada. Saya dokter. Nama kamu siapa? Siapa? Oke. Oke. Oke, betul. Oke, betul. Berikutnya kita menanyakan keluhan. Jadi nanti para peserta silakan mencoba menanyakan kamu sakit apa. Mungkin bisa dicontohkan Kak Nana dan Kak Bunga terkait kamu sakit apa? Nah, itu Bunga, Oh ya, gimana Kak Bunga? kamu sakit apa? Apa? Oke. Ya. Ya, kita gantian. Silakan mungkin dari Kak Moya lagi. Ya, kamu sakit apa? Oke. Selanjutnya Betul. Kak Laili. Selanjutnya. Kamu sakit apa? Oke. Kemudian Oke, Kak betul. Rizka Okta. Kamu sakit apa? Oke. Kemudian Kak Trubus sudah bisa belum Selanjutnya. videonya? Belum bisa kayaknya, Mas. Oke, Belum ya? oke. Kak Trubus nyimak dulu mungkin ya. Oke. Kemudian Kak Dwi Ayu. Kamu sakit apa? Oke. Kemudian Bu Sutini Lamadi. Kamu sakit apa? Maaf. Tadi sakit bukan C gini, tapi gini. Ditaruh di miring ya, bukan gini. Kamu sakit Tapi apa? sakitnya seperti itu. Jadi jempol dan telunjuk, ibu jari dan telunjuk ke bagian dahi. Sakit. Oke, silakan Bu Sutini. Kamu sakit apa? Bukan C seperti itu, Bu. Oh. C Oh, telunjuk dan ibu jarinya. Jadi telunjuknya itu di dahi bagian kiri, telunjuknya bagian kiri, ibu jarinya di kanan. Sakit. salah aja. Nah, Ya, gitu, seperti betul. itu, betul. Salah lagi. Kamu sakit apa? Oke. Oh, apa? Sakit apa? Ya. Oke, berikutnya Kak Sofia mungkin mencoba. Karena tadi Kak Sofia Kamu belum nama ya, bisa mencoba dengan nama. Halo, nama saya K. Oh gini. Gimana? Sebentar, ulangin. Ikutin saya ya, Bunga Iya. katanya. Oke, isyaratnya ikutin saya. Nama Saya. telunjuk dan ibu jari. Digesekkan ke telapak tangan kiri, nama ke depan, nama, oke. Saya, tangannya telapak tangan ke dada saya, S. S-nya telunjuk dan ibu jari aja. Telunjuk dan ibu jari, Sophie. Ya. Ya, seperti Silakan itu. mungkin Kak Sofia mencoba sendiri. Halo, nama saya hanya gini. Oh ya, I A. Ya, Oke. Berikutnya yang terakhir, yakni kita akan mencoba untuk menyampaikan terima kasih
semoga segera sembuh dan sampai jumpa. Mungkin bisa dicontohkan dulu. Nah, oke, untuk bahasa isyarat penutup seperti itu, semoga, bukan berdoa ya teman-teman, tapi semoga. Kalau ini berdoa, kalau melengkung itu berdoa, tapi kalau ini semoga cepat sembuh. Kalau sehat seperti ini melengkung. Kalau sembuh seperti ini, sembuh. Kalau sehat begini, sehat. Sembuh begini. Dadah Kak. Sampai jumpa. Bunganya. Oke, kita coba dulu deh, itu dulu. Kita ucapkan terima kasih dan semoga cepat. Oh, ini nih Kak Bunga. Biar sekalian. Untuk ini, sampai jumpa. Oke. Sampai. Bukan gini ya, teman-teman. Jadi dari bagian melengkung dari pundak kanan, melengkung ke depan, ke telunjuk ke kiri sampai ketemu telunjuk kanan sama kiri disatukan, ketemu lagi. Huruf V terus kita ulangi lagi, oke? Sampai ketemu lagi. Terima kasih. Oke, mari kita coba bergilir untuk menyampaikan terima kasih. Kemudian semoga cepat sembuh, dan kemudian yang terakhir sampai jumpa lagi. Kita mulai dari Kak Nurmoya. Semoga cepat sembuh sampai ketemu lagi. Terima kasih. Bagus banget, Maya. Oke, berikutnya dari Kak Laili. Semoga cepat sembuh. Sampai Iya, bukan kayak gitu Laili. Gerakannya melengkung. Nah, sampai ketemu telunjuk kanan sama kiri nanti lagi. Oke, bagus. Selanjutnya Kak Rizka Okta, silakan. gimana tadi? Semoga cepat ya. sembuh serta semoga cepat sembuh sampai jumpa. Tangan kanannya, telunjuk tangan kanan, nah di pundak terus muter sampai jumpa lagi. Oke. Oke, berikutnya silakan Kak Dwi Ayu. Semoga cepat sembuh sampai jumpa lagi. Iya. Oke, berikutnya Bu Sutini Lamadi, silakan. Semoga lekas sehat sampai
bertemu lagi. Terima kasih. Kemudian berikutnya Kak Sofia, silakan. Semoga cepat sembuh sampai ketemu lagi. Terima kasih. Yeay. Oke. Kak Sabila bisa online mungkin untuk mencoba? Baik, belum terdengar. Oke, karena kita terbatas waktu, sehingga mungkin untuk saat ini kita cukupkan sesi breakout room ini. Sebentar lagi kita akan kembali ke main room untuk penutupan kegiatan. Mungkin tidak banyak yang kita dapatkan pada pertemuan kita pada pagi sampai siang hari ini, tetapi kami berharap semoga dengan kita bisa memperkenalkan diri, kita bisa mengucapkan terima kasih, kita bisa mengucapkan semoga cepat sehat, itu bisa memberikan kesan yang baik, memberikan kesan yang nyaman kepada calon pasien kita, baik kita sebagai perawat, bidan, ataupun dokter. Mungkin ketika teman-teman, Bapak, Ibu, dan saudara sejawat sekalian berminat untuk belajar lebih lanjut lagi, tentu silakan mempelajarinya lebih dalam. Tapi semoga bekal yang sederhana ini dapat menjadikan satu paparan baik bagi kita semua. Demikian mungkin sesi breakout room pada siang hari ini. Kita akan kembali ke main room. Terima kasih.